Oke, jadi biasanya gue tuh kalau bahas video what if itu selalu bagaimana jika satu pembalap pindah ke tim ini, atau bagaimana jika pembalap ini nggak pensiun dan terus balapan sampai entahlah kapan. Nah, gue tuh sebelumnya belum pernah bahas bagaimana jika suatu pembalap yang mungkin tuh nggak jurdun sebenarnya di musim tersebut, tapi sebenarnya punya chance untuk jurdun, kita jadikan jurdun. Ya, wording gue agak jelek banget ya, tapi ya you know what I mean ya. Nah, hari ini gue mau bahas bagaimana jika Sebastian Vettel menjadi juara dunia bersama Ferrari di 2017 dan mungkin 2018 juga. Nah, gue akan lebih bahas musim 2017 untuk video what if ini, karena menurut gue di 2017 Seb tuh masih strong banget untuk meraih jurdun, dan yang menurut gue ini juga musim terakhir di mana Seb itu masih bener-bener gacor habis. Nah, di 2017 Ferrari akhirnya ngebangun mobil yang bisa bersaing sama dominasi Mercedes, dan Seb terlihat ready untuk jadi juara dunia untuk pertama kalinya bersama Ferrari. Terbukti dari ronde pertama sampai balapan terakhir sebelum summer break, Seb tuh nggak pernah ngelepas pimpinan klasemennya dari siapapun. Namun dari Australia sampai Hungaria tersebut, jarak poin Seb ke Lewis ialah 14 poin di real life, dan menurut gua bisa lebih jauh lagi seandainya Seb memperbaiki beberapa hal selama periode tersebut. Karena segacor-gacornya Seb musim itu adalah tingkah lakunya yang benar-benar merugikan dirinya sendiri dan Ferrari. Kita mulai dari Kanada. Di sini sebenarnya bukan salah dia sih, emang Max-nya aja yang seperti Max pada umumnya ya. Biasalah. Membuat dia harus pit karena front wing-nya kena senggol dan terjunlah ke belakang setelah itu. Tapi seandainya kita hapus history ini dan start yang aman-aman aja, cuman kayak beberapa posisi doang, minimal Seb bisa lah finish di posisi kedua di belakang Lewis, karena Doi bisa kejar Valtteri dan Max juga DNF ujung-ujungnya. Sehingga yang aslinya jarak poin dia ke Lewis jadi 12 poin setelah balapan ini di real life, sekarang naik jadi 18 poin karena hasil ini. Main ya kan, 6 poin beda nih. Lalu ini nih yang paling unnecessary banget ketika dia main bom-bom car sama Lewis di Azerbaijan Grand Prix, membuatnya kena stop and go penalty. Karena seandainya dia nggak gitu, dia bisa aja memenangkan balapan itu karena Lewis memiliki masalah dengan head race-nya. Kita anggap aja Doi menang dan Lewis finish kelima kayak di real life. Itu berarti kan tambahan 15 poin dan membuat jarak poinnya naik ke 33 poin. Itu jarak yang gede banget loh dan bisa berperan penting sama title fight ini. Kita skip Austrian Grand Prix karena hasilnya sama aja ya. Kita ke British Grand Prix. Seandainya dia di pit di akhir-akhir dan menghindari drama puncture tersebut, posisi ketiga bisalah, dan dengan kemenangan Lewis, jarak poinnya dari 39 poin sebelum balapan ini jadi 29 poin. Dan setelah balapan Hungaria, di mana Seb kembali menang dan Lewis finish ke posisi keempat, jarak poinnya itu jadi 42 poin. Perbandingan yang sangat jauh tentunya dari real life, yang dimana bedanya cuma 12 poin di titik ini. Dan Seb dari Australia sampai Hungaria di dunia hayalan ini masih meraih 100% podium rate. Edan eta teh. Edun. Di Belgia, jarak poinnya terkikis jadi 35 poin karena Lewis menang dan Seb di posisi kedua. Dan balapan di Italia di mana Merc tuh OP banget dan Seb juga cuma bisa finish di posisi ketiga maksimal, membuat jarak poinnya terkikis lagi jadi 25 poin menuju Singapura. Dan di titik ini di real life, Seb sudah kehilangan pimpinan klasemennya ke Lewis dengan jarak 3 poin. Tapi di sini kan masih ada jarak 1 kemenangan dan DNF ya kan. Not bad tuh. Nah, di Singapura, kalau bukan karena sandwich itu di start, Seb gue yakin bisa menang balapan itu dan Lewis minimal finish di posisi keempat lah. Melebar lagi kan jaraknya jadi 38 poin kalau itu terjadi. Lalu di Malaysia kita anggap Seb nggak punya masalah mesin di quali itu, ya anggap aja start di belakang Max dan Lewis dan finish di belakang mereka juga ujung-ujungnya di posisi ketiga. Jarak poinnya jadi 35 aja. Lalu ke Jepun di mana Merc dan Lewis lagi-lagi terlalu OP, dan jika Seb tidak mengalami masalah lagi, posisi kedua lah maksimal dia dan terkikis jadi 31 poin saja. Fuyo, pada titik ini masih 100% podium rate bah. Balapan di US kita samain aja kayak di real life, terkikis kembali jadi 24 poin karena Lewis emang selalu jago lah ya di US ya. Di Meksiko, gua akan simpen drama saat start di mana Seb membuat Lewis kena puncture, dan di sini Seb gagal melanjutkan podium streaknya dan Lewis terlempar ke posisi ke-9. Ya setidaknya dia memperlebar jarak poin jadi 34 poin. Dan di Brazil, match ball pertama untuk gelar Jordan akan diadakan, dan Lewis yang crash di quali, Seb dapat pole, dan di race Seb menang, dan akhirnya mimpi dia untuk menjadi juara dunia bersama Ferrari tercapai juga. Gelar kelima yang kita semua impikan untuk pembalap nomor 5 ini, tapi sayang hanyalah Genjutsu ya.
Jarak poin jadi 47 poin dan di Abu Dhabi terkikis jadi 44 poin ketika Lewis finish di posisi kedua dan Seb di posisi ketiga seperti di real life pada Abu Dhabi. Inilah hasil lengkap Seb pada musim 2017 dunia Genjutsu ini. Benar-benar konsisten dan bisa dibilang kalau sebersih ini ya musim 2011 dan 2013 banget lah ini ya kan dari Seb. Tapi sayang Ferrari, Bing Ferrari dan Seb melakukan beberapa hal yang nggak perlu sebenarnya di musim itu. Setelah dipikir-pikir, Azerbaijan Grand Prix musim itu nyesek juga karena disitulah Seb bisa meraih poin banyak dari Lewis, tapi karena adrenalin, bom-bom kar, gagal jadinya. Ya, Singapura, Malaysia, Jepang, ya itu emang Dewi Fortuna aja nggak berpihak kepadanya. Oh ya, kalau kalian sadar di video ini nanti bakal ada update standings di dunia Genjutsu ini biar kalian nggak lost track juga dan kebingungan sendiri. Lalu dampaknya untuk 2018 apa bang? Oh ya, gue juga lupa mention kalau di 2017 Ferrari meraih gelar Constructor juga, jadi mereka buka puasa di Constructor juga. Nah, gue yakin dengan gelar ini di 2018 beban berat yang dibawa Seb sama Ferrari ini bakal ngilang, dan di sini Ferrari bangun mobil yang lebih kenceng kita tahunya ya, dan mampu di-upgrade juga untuk lebih kenceng dari Mercedes. Seb juga nggak bakal kena mental, dan di musim itu juga Seb gue yakin bakal menjadi juara dunia juga. Jadi di dunia Genjutsu ini Seb meraih 6 kali gelar Jordan dan membawa Ferrari kembali buka puasa. Di 2019 dan seterusnya gue anggap sama aja lah, dimana Mercedes dan Lewis itu terlalu OP, tapi bedanya ya Lewis cuma jadi 5 kali Jordan aja di dunia Genjutsu ini. Enak sih jadi rata gitu. Dan rekor Xiaomi juga nggak bakal terpecahkan, sehingga di Bad God F1 bisa lebih sengit dengan adanya Seb yang meraih 6 gelar F1. Emang menang gelar Jordan sama Ferrari sekali itu sebenarnya bisa disamain sama meraih gelar Jordan F1 berturut-turut sama tim lain. Karena ibarat kalian main game dan namatin game itu di level normal. Nah itu kalau kalian Jordan sama tim lain. Tapi kalau kalian main game dan namatin game itu di level hardcore, nah itulah jadi Jordan bersama Ferrari. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, setelah seperti biasa bagi kalian sudah menonton, gue mau mengucapkan thank you very much.